Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu video pengetesan daya tahan baterai antara ketiga smartphone ini. Jadi di paling kiri ini ada Tecno Pova Neo, kemudian di tengah ada Infinix Hot 11 Play, dan yang paling kanan adalah Tecno Spark 7. Dan di video kali ini saya akan melanjutkannya dengan pengetesan ngecharge antara ketiga smartphone ini. Yang harus teman-teman ketahui yaitu di ketiga smartphone ini sama-sama memiliki baterai jumbo 6000 mAh. Yang berbeda di sini ada di kecepatan ngecharge dan untuk chipsetnya. Yang dimana untuk Pova Neo menggunakan MediaTek Helio G35, di Hot 11 Play ini MediaTek Helio G25, dan di Tecno Spark 7 adalah UniSoC SC9863A. Yang dimana biasanya kalau di UniSoC ini cukup lama ya untuk pengecasannya. Kemudian untuk kecepatan ngecasnya yang pertama dari ini Tecno Pova Neo, dia menggunakan charger bawaannya yaitu sudah 18 watt. Jadi sudah support fast charging 18 watt, dan ini sudah 18 watt bawaannya. Kemudian di Infinix Hot 11 Play dia masih maksimal di 10 watt saja. Ini dia untuk bawaannya. Jadi belum fast charging. Dan kemudian di Tecno Spark 7 ini juga sama, masih di 10 watt. Jadi belum 18 watt. Jadi di sini yang paling ngebut untuk ngecasnya harusnya ada di Tecno Pova Neo. Dan kalau kita lihat di sini perbedaannya cukup mirip ya antara kedua charger Tecno ini. Tapi kalau saya pegang di sini charger di Pova Neo lebih berat daripada di Spark 7. Oke, kira-kira bagaimana untuk kecepatan ngecas antara ketiga smartphone ini? Untuk tahu jawabannya langsung aja kita ke Gadget Versus. Ini dia di ketiga smartphone sekarang kondisinya sama-sama mati habis pengetesan daya tahan baterai. Dan sekarang di sini saya sudah beli colokan baru sehingga kita ngecasnya bisa barengan. Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang. Kira-kira mana yang paling cepat? Apakah benar di Tecno Spark 7 ini paling lamban karena masih menggunakan UniSoC atau Unisoc? Karena sepengalaman saya yang menggunakan Unisoc biasanya agak lamban. Dan di sini di Infinix dan Tecno Spark 7 sudah 1%, sedangkan di Tecno Pova Neo masih di 0%. Oke, mungkin nanti setelah 1 jam akan saya cek lagi untuk baterai yang sudah terisi. Dan sudah hampir 1 jam kita ngecharge, kita lihat untuk baterai yang terisi. Dan untuk baterainya di sini yang paling cepat jelas ada di Tecno Pova Neo di 47%, dan antara Infinix Hot 11 Play dengan Tecno Spark 7 ini mirip-mirip di 34 dan 33%. Jadi ternyata di sini UniSoC masih cukup ngebut juga ya di awal. Sekarang kita tes untuk suhunya. Jadi untuk suhunya di Tecno Spark 7 di 36. Oke, ada sampai di 36 derajat Celcius. Kemudian di Infinix Hot 11 Play ini 34, lebih adem daripada Tecno Spark 7, padahal sama-sama di 10 watt. Oke, di 34-an. Kemudian di Tecno Pova Neo ini 41. Oke, panasnya cukup jauh bedanya. Jadi di sini ada sampai 40-an. Jadi untuk teman-teman gadget yang kalau bertanya masalah pengecasan kok ini casnya panas, jadi cek dulu kira-kira output dari chargernya berapa. Kalau misal sudah support fast charging itu cukup wajar ya kalau panas. Oke, nanti kita cek lagi setelah 1 jam lagi pengecasannya. Dan sekarang sudah hampir 2 jam kita cek untuk baterainya. Dan di sini ternyata perbedaannya cukup jauh, yang dimana di Pova Neo sudah 90%, sedangkan di Infinix Hot 11 Play dan Tecno Spark 7 ini sama-sama di 69%. Jadi bedanya ada di kisaran 21%, yang lumayan cepat ya berarti di Tecno Pova Neo. Oke, kita tunggu sampai di Pova Neo penuh. Akhirnya sudah ada yang penuh 100%, dan yang 100% adalah ini dia, Infinix Hot 11 Play. Dia sudah 100% duluan di 3 jam 3 menit lewat 34 detik. Kemudian disusul oleh Pova Neo, dan Pova Neo sekarang juga 100%. Jadi bedanya hanya sekitar 38 detik aja dari Infinix Hot 11 Play ke Tecno Pova Neo. Sama-sama di 100%, sekarang tinggal Tecno Spark 7 masih di 94%. Oke, kita tunggu sampai dia penuh.
Baik, jadi kali ini saya selesaikan bukan karena ada yang 100%, tapi di Technospark 7 ini 99% ya, sangat lama. Sudah hampir kurang lebih 1 jam, tapi tidak 100% juga. Jadi pada kali ini saya tidak buat di 100% karena cukup lama. Dan kalau saya lihat juga suhunya di sini cukup dingin, hanya di 30 derajat, jadi seperti tidak ada listrik yang masuk ya. Sedangkan di Infinix ini malah 32, di Tecno juga 31, jadi karena memang layarnya menyala. Jadi saya serasa sudahkan dulu saja di Technospark 7, dia 99% di 4 jam 4 menit lewat 21 detik. Baik, bagaimana hasil dari kecepatan ngecas antara ketiga smartphone ini? Dari pengetesannya yang paling cepat di sini ada di Infinix Hot 11 Play, dia penuh di 3 jam 3 menit lewat 34 detik. Kemudian yang kedua disusul oleh Tecno Neo, dia penuh di 3 jam 4 menit lewat 13 detik. Jadi bedanya hanya sekitar 38 detik saja dari Infinix ke Tecno Neo. Dan yang paling lama di sini ada di Technospark 7, dia di 4 jam 4 menit lewat 21 detik, dan ini bukan 100% tapi 99%. Jadi di sini kita bisa lihat kalau ke 100% itu memang biasanya ada perbedaan. Yang dimana kalau sudah 90%-an memang kecepatannya jadi cukup lamban. Yang dimana di kedua Tecno ini cukup lamban, sedangkan di Infinix ini masih cukup cepat. Jadinya Tecno Neo bisa disusul oleh Infinix Hot 11 Play. Tapi kalau kita ngecas memang kalau sudah 90%-an itu sudah cukup lah, nggak harus sampai 100%. Dan untuk Tecno Neo di 1-2 jam awal memang dia jauh lebih cepat, bedanya ada kisaran 20%-an di antara kedua smartphone ini. Sedangkan untuk Infinix dan Technospark 7 ini cukup mirip ya pada saat 1-2 jam pengecasan. Jadi di sini kesimpulannya kalau teman-teman gadget tidak mau sampai 100%, jelas di Tecno Neo itu paling cepat. Oke, cukup sekian untuk gadget versus kecepatan ngecharge antara Tecno Neo melawan Infinix Hot 11 Play dan melawan Technospark 7. Apabila ada masukan saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.